Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar dan juga pertanyaan yang ada di video kita sebelumnya. Ini yang pertama, pengen juga motor ini gimana ridingnya Om? Ini riding sebenarnya, gimana ridingnya Om? Bukan reading membaca ya, tapi ridingnya ini kalau menurut saya ini nggak terlalu enak kalau motor listrik ya di AT9 ini, jujur ya. Tapi makin lama makin enak. Enaknya itu di mana? Enaknya pada saat jalanan plong kita itu terus nggak ada suara mesin, jadi kita langsung ngonyor aja kayak gitu, nggak ada lagi apa ya, getaran di stang. Jadi dia itu nggak ada banget getaran-getaran yang ke badan kita. Tapi shocknya ini yang jadi masalah teman-teman, shocknya ini keras. Kalau misalnya masuk lubang dia kerasa banget, jadi kita itu nggak nyaman. Kalau ridingnya, kalau misalnya ini kita sebenarnya nggak terlalu gimana ya, karena stangnya ini lurus nih, enggak ya, ini stangnya lurus, bukan yang seperti Honda Beat ataupun Vario itu yang agak sedikit bengkok ya, jadi lebih nyaman kita bawanya. Tapi ini lurus kayak gini, jadi terasa pegel teman-teman. Kalau waktu kita pertama kali beradaptasi menggunakan motor listrik, saya mungkin 1 bulanan lah ya pegel, tapi sekarang mungkin udah menyesuaikan, struktur body ini udah menyesuaikan dari bentuk motor listrik ini teman-teman. Tapi kalau ditanya ridingnya itu agak pegel waktu di awal-awal, tapi enaknya ini luas nih, decknya luas, jadi untuk selonjoran kaki juga luas. Terus juga bawa galon ini bisa dua ya, bisa dua nih bawa galon, asalkan kaki kita bisa jepit kanan kiri nih. Sorry ya, itu ada kotoran burung nih. Terus juga ada yang bilang nih, motor listrik motor sampah bro. Kalau ini sih saya kurang setuju ya. Karena apa? Karena motor listrik ini makin lama makin maju dan juga udah didukung oleh pemerintah. Apalagi baru-baru ini Presiden Prabowo itu meresmikan pabrik Alfa ya, kalau nggak salah ya, meluncing atau apalah, pokoknya peresmian lah ya. Itu sekarang nih motor listrik bahkan digunakan oleh Grab teman-teman ya. Jadi nggak kaleng-kaleng nih, sekarang ini bukan sekedar muncul satu, muncul dua, tapi serbuan motor listrik dan mobil listrik itu sungguh banyak banget. Jadi hati-hati ya, nanti kalau yang komen ini takutnya dia juga kemakan omongan sendiri, pakai motor listrik juga nanti. Jadi jangan bilang motor listrik sampah ya, karena ini juga diciptakan untuk menekan biaya operasional. Dan juga dengan adanya motor listrik ini, polusi udara makin berkurang teman-teman. Ini ada yang bertanya lagi nih, top speednya berapa bang? Nih kita lihat ya, kita speed langsung ya, kita langsung gas nih ya. Ini kan ada, kalau yang ini nih ada pilihan gearnya 1 dan 2. 1 dan 2 ini dibatasi dengan maksimal kecepatannya teman-teman. Kalau 1 ini maksimalnya segini, tuh maksimal ya 52. Tapi kalau di sini ya, kalau dimantepin, kalau di aslinya ya 50 lah ya. Terus 2 nih, duanya kita gas lagi. Ini yang paling terakhir ya, yang paling terakhir dia 66, naik, ayo terus, nah 70. Nah jadi dia nggak nyampe 70. Ini kebenaran teman-teman ya, kemarin itu kan saya buat video baru ganti kampas rem, jadi dia agak keset tuh, agak keset tuh ya. Kampas remnya juga mungkin bukan yang bagus, saya juga nggak tahu ya bagus atau enggaknya, tapi kayaknya ini dia buat rongga di piringan cakramnya ini nih. Oke, jadi itu top speed dari Yadea T9 nih. Kalau kemarin kan saya itu mengeluhkan shocknya yang bocor, terus ada teman kita yang komen, semua motor merek apapun itu jika sudah baret batang shocknya harus ganti. Mau 1000 kali ganti seal, ia akan terus bocor. Jika ganti batang shock itu baret bisa karena menghantam lubang terlalu dalam dan kerasnya benturan jadi baret. Dulu saya sering gitu saat pakai Tiger or Mega Pro. Jadi walaupun diganti sealnya sampai 1000 kali pun ini akan tetap bocor nih. Ini kondisi terkini dari batang shock ya di T9. Kalau misalnya mau ganti ya lumayan ya teman-teman ya, batang shocknya aja aku di dealer resminya bisa jutaan ya, tapi nggak tahu, belum pasti untuk harganya. Sedangkan tadi barusan saya ke showroom Yadea, itu saya lihat merek Yadeanya ditutup kain teman-teman. Apakah tutup ataukah gimana tuh, nggak tahu. Tapi dia ada satu lagi di kota kami ini, satu lagi bengkel resminya teman. Jadi dia ini udah ada 2 bengkel resmi, semoga aja yang satunya tetap beroperasional di sini sehingga penjualannya dia di sini terus jalan, nggak mandek. Nih ada yang bilang nih kemarin soal minyak rem atau rem saya tuh yang terlalu dalam ya, yang di belakang ini dalam banget. Terus ada yang komen itu minyak remnya berkurang bang, makanya agak dalam remnya, isi aja di master remnya. Iya, ini master remnya adanya di sini teman-teman, ini nih bisa lihat tuh. Emang sih
Nah, ini master remnya. Emang sih setengah ini ya. Tapi ini di depan nggak terlalu dalam loh. Tapi yang terlalu dalam itu, ini nih. Belakang. Mana lagi? Nah, ini malahan nggak kelihatan nih master remnya di mana. Tuh, nggak kelihatan yang ini. Master remnya. Tapi tarikannya dalam banget. Nih, tarikannya dalam ya. Tau lah. Tapi yang penting dia masih bisa ngerem meskipun kurang enak remnya, teman-teman. Jujur ya. Remnya kurang enak. Kalau misalnya yang enak itu kan kayak motor-motor konvensional pada saat kita rem dia. Kalau kayak gini nih kayak kayak gimana ya? Kayak rem sepeda nih. Seperti pakai kabel, bukan pakai hidrolis ya. Jadi kayak narik aja kayak gitu rasanya, feel-nya. Ya tapi nggak apa-apa lah, namanya juga motor hemat. Nggak enak sweet seperti itu pengalaman di Honda Scoopy keyless, makanya aku ganti S3L soalnya cari perbaikannya yang mudah. S3L ini apa ya teman-teman ya, saya nggak ngerti. Ganti S3L ini kemarin kan saya mengganti keylessnya nih, stop kontaknya ini kan udah semi keyless juga, jadi saya ganti dengan yang baru. Harganya cukup murah teman-teman, di 180 ribuan. Kalau misalnya di online itu kalau saya lihat itu 200-an ya. Nah jadi ini udah kita ganti dan sekarang aman banget. Ini original ya. Ada teman kita di WA grup Yadea yang menjual ini, aman banget sampai sekarang. Terus juga saya pasang sendiri loh, tapi kan harus ada trik yang tahu nih pada saat pemasangan ini. Triknya nanti saya buatkan, kalau misalnya teman-teman butuh nanti saya buatkan di video berbeda untuk cara menggantinya agar nggak bautnya itu nggak rusak. Ada baut yang di atasnya itu jangan sampai lepas. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh videonya nanti akan saya buatkan. Ini ada juga yang komen nih, penyakit barang Cina awal-awal. Motor Yadea masuk awal ke Indonesia, salah satunya itu Yadea T9. Terus juga ada E8S Pro. Bisa sekarang itu udah bagus-bagus ya. Ada Yadea Velox, terus juga ada yang mirip dengan Yamaha X-Max, itu bagus-bagus. Saya mau tuker sebenarnya, tapi gimana ya, ini adalah satu lagi nih penyakit yang baru saya temukan. Ini rusak, udah kita ganti ya, aman. Nah sekarang ini teman-teman tuh lihat tuh handle gasnya nih. Nah ini patah, jadi ngegasnya ini agak nih nggak balik dia, bukan langsung balik tuh. Jadi ini yang paling kita bongkar. Saya cek di marketplace, ini harganya di 100 ribuan juga. Keluar uang lagi dong. Tapi nanti coba saya lem dulu ya pakai lem setan, bisa nggak ya tuh ya. Udah pecah, ininya pecah loh. Saya juga heran ya, kok cepet banget ini. Oke lah, apa nanti kalau misalnya sudah saya ganti saya infoin lagi. Dijual aja bang, berarti merek itu kurang ya. Gimana ya teman-teman ya, sebenarnya kita mau jual, tapi kan harga jual motor bekas listrik ini belum stabil teman-teman ya. Ini dijual paling mahal kalau ada yang ngambilnya itu 9 juta, itu juga kalau ada yang mau. Kalau 9 juta ada yang mau nggak apa-apa, saya coba tuker Yadea Velox. Tapi sayangnya teman-teman ya, Yadea Velox itu masih mahal di 22 jutaan, 25 ya. Ini kemarin juga harganya di 22 juta teman-teman. Kebenaran ada subsidinya 7 juta dari pemerintah yang pertama kali awal-awal ada subsidi, jadi harganya ini di 15 juta. Nah Yadea Velox itu 22 jutaan, nggak dapat subsidi. Berat teman-teman, kalau ngejual ini 9 juta, mau beli Yadea Velox, kira-kira aku masih kurang duitnya di 13 juta. 13 juta lumayan ya, kalau uangnya ada enak. Aku pengen sih ganti Yadea Velox. Kemarin juga udah lihat-lihat di showroomnya, bagus tuh ya. Untuk bodinya itu mirip banget dengan Vario, tangnya juga nggak lurus kayak gini, tangnya itu agak sedikit bengkok, masih manusiawi teman-teman ya, dibandingkan dengan ini yang lurus aja. Lah jadi kita itu pengen juga kalau mau ganti, mau jual nggak apa-apa kalau ada yang mau beli ya, tapi itu tadi harganya. Nih komentar terakhir yang saya tidak suka dari motor listrik yaitu yang model hub drive. Hub drive itu ya seperti ini teman-teman ya, ini namanya hub drive. Jadi motornya ini nyatu dengan velg nih, nyatu dengan velg, ini namanya hub drive. Ada juga yang namanya mid drive. Kalau misalnya nggak suka dari model hub drive seperti ini, jadi motornya atau mesinnya ini ada di dalam sini nih yang menyatu dengan velg. Kenapa nggak suka dengan model hub drive? Teman-teman bisa milih yang ada mid drive dan juga ada yang pakai bell. Ada teman-teman, nggak semuanya motor listrik itu menggunakan teknologi hub drive. Dia juga ada mid drive, ada lagi yang connecting. Motor-motor Honda juga pakai hub drive teman-teman ya, seperti yang di M1E Plus itu pakai hub drive, BLDC hub drive. Tapi ada juga yang side drive atau mid drive atau gardan dan gear reduction. Itu seperti di CUP Cup ya, bacanya apa nih? Cup E Road Science 2. Nah itu pakai tipe mid drive. Jadi kalau misalnya nggak seneng sama hub drive, itu banyak pilihan mesinnya. Dan kenapa juga nggak suka dengan hub drive? Karena menurut saya itu yang lebih minim perawatan kalau saya.
Karena hub drive itu dia langsung menyatukan kabelnya itu, kabel dari controller ke velg sini. Nggak ada lagi perantara, nggak ada lagi gear yang digunakan, sehingga untuk perawatan dia lebih simple. Oke, sekian dulu videonya teman-teman, video tanya jawab dan membalas komentar kali ini tentang ya DT9. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan ataupun masih ragu menggunakan motor listrik, boleh komen di kolom komentar. Semaksimal mungkin akan saya jawab, semaksimal mungkin akan saya bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.